Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salsa. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu sendiri adalah pencatatan transaksi secara tertulis serta pengiktisaran dan pelaporan yang menggambarkan aktivitas bisnis dan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat memberikan informasi bagi para pemakainya. Nah, laporan ini tidak hanya menggambarkan tentang laba, tapi juga aset dan kewajiban perusahaan. Nah, ini adalah hasil akhir dari semua proses akuntansi perusahaan itu. Financial statement atau laporan keuangan ini mempresentasikan aktivitas keuangan suatu perusahaan. Dan financial statement perusahaan bisa melihat likuiditas dan seberapa kuat keuangan perusahaan itu sendiri. Dan financial statement ini merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki suatu perusahaan. Tanpa laporan ini, pihak manajemen tidak dapat mengetahui keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada karakteristik laporan keuangan. Pertama, harus dapat dipahami. Artinya, sebuah laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh pembacanya sendiri. Yang kedua, ada relevan. Artinya, laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Selanjutnya, ada materialistis, yang artinya sendiri, laporan keuangan dapat menjadi daya ukur suatu perusahaan. Yang keempat, ada keandalan, yang artinya laporan keuangan harus dapat dipercaya atau diandalkan dalam setiap pelaporannya. Nah, selanjutnya ada dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan harus dapat dibandingkan di setiap periode atau setiap laporannya dan dibandingkan agar dapat menjadi solusi ke depannya seperti apa. Yang terakhir, ada tepat waktu, artinya laporan keuangan dalam pelaporannya harus sesuai waktu yang sudah dibuat oleh perusahaan, setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Selanjutnya ada pos-pos dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aktiva atau harta. Di dalam aktiva ini ada beberapa komponen juga. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar ini harta yang sekali-kali dipakai habis atau sekali pakai langsung habis. Contohnya ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang, dan beban dibayar di muka. Nah, yang kedua dari aktiva ini ada investasi jangka panjang. Contohnya ada saham, gedung, ataupun uang tunai. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap ini akan digunakan berulang-ulang dipakai beberapa siklus akuntansi dan akan diikuti dengan depresiasinya atau akumulasi penyusutan, kecuali tanah. Contohnya sendiri itu ada peralatan dan kendaraan. Nah, selanjutnya dari aktiva ini ada aset tak terwujud. Nah, aset tak terwujud ini adalah aset yang berupa penghargaan yang diberikan kepada perusahaannya itu sendiri. Nah, contohnya ada hak paten, hak cipta, goodwill, dan merek dagang. Yang kedua, di pos-pos dalam laporan keuangan ada kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang ini ada dua. Yang pertama ada hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek ini adalah hutang yang kurang dari 1 tahun. Contohnya wesel bayar, hutang usaha atau dagang, biaya atau beban, utang sewa, utang gaji, utang iklan, dan beban bunga. Yang kedua ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini adalah hutang yang lebih dari 1 tahun dan dengan jumlah yang banyak atau juga yang berjaminan seperti surat berharga. Contohnya ada hutang bunga, hutang saham, dan obligasi. Yang ketiga, pos-pos dalam laporan keuangan ada ekuitas atau modal. Nah, ekuitas atau modal ini adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi kewajibannya. Pos-pos dalam laporan keuangan yang keempat ada pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Ini adalah pemasukan yang didapat dari suatu transaksi perusahaan itu atau bisnis itu. Yang terakhir dalam pos-pos laporan keuangan yaitu arus kas.
Nah, arus kas ini ada dua. Yang pertama arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, arus kas masuk yaitu pendapatan yang didapatkan perusahaan itu dalam bertransaksi. Dan yang kedua ada arus kas keluar atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan itu. Oke teman-teman, ada sedikit tambahan lagi tentang financial statement atau laporan keuangan. Nah, sebelum membuat financial statement, perusahaan harus mencatat semua transaksi keuangan, baik yang masuk atau yang keluar. Untuk proses pencatatan ini, diperlukan jurnal akuntansi seperti aktiva tetap, penjualan, kas, dan lain-lain. Akuntansi memiliki standar dalam melakukan pencatatan, dan ada juga beberapa metode untuk mencatat hal yang sama. Perusahaan itu sendiri harus memilih metode apa yang digunakan untuk perusahaannya. Contohnya di harga persediaan. Apakah harga dicatat menggunakan FIFO, LIFO, atau average? Dalam sebuah perusahaan, akuntansi dan keuangan merupakan dua departemen yang tak terpisahkan. Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak transaksi keuangan yang terjadi. Jika sudah seperti itu, pencatatan transaksi tidak dapat lagi dilakukan secara manual. Apalagi di era sekarang kan teknologi semakin canggih juga. Jadi, oke teman-teman, sampai situ pengenalan lagi kita tentang financial statement atau laporan keuangan. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang komponen-komponen yang ada di laporan keuangan tadi. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Ayo, silahkan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ayunda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan dengan posisi keuangan perusahaan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal. Laporan neraca biasanya dilaksanakan 6 bulan sekali atau per tahun. Di dalam laporan neraca, semua transaksi sekecil apapun harus dicatat ya teman-teman, karena itu akan mempengaruhi keseimbangan keuangan tersebut, termasuk juga transaksi aset dan kewajiban yang harus dibayar. Dalam laporan neraca terdapat elemen-elemen yang harus ada di dalamnya ya, dan elemen-elemen tersebut ialah aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas manfaat neraca. Apa aja sih manfaat neraca itu? Yang pertama yaitu prasarana untuk menganalisis fleksibilitas keuangan. Artinya sebagai pengukur bagi perusahaan akan tindakan ke depannya. Itu sebagai prasarana untuk menganalisis likuiditas. Artinya kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir yaitu sebagai prasarana untuk menganalisis solvabilitas, yang artinya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya sebelum jatuh tempo. Selanjutnya yaitu keterbatasan neraca. Yang pertama yaitu off balance sheet. Meningkatnya penggunaan dari pendanaan di luar neraca untuk menghindari pelaporan kewajiban dalam jumlah yang besar pada neraca perusahaan. Yang kedua yaitu biaya historis. Sebagian besar aktiva kewajiban dicatat pada biaya historis dan harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, namun di sisi lain dikecam karena nilai wajar saat ini yang lebih relevan tidak dilaporkan. Yang ketiga yaitu nilai tukar atau kurs. Sebuah masalah yang berhubungan dengan neraca adalah ketidakstabilan nilai tukar yang mengakibatkan tidak dapat dipertahankannya daya beli yang konstan. Yang keempat yaitu pertimbangan dan estimasi, yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Misalnya manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tidak tertagih, jumlah beban garansi yang harus dicadangkan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu aktiva tak berwujud. Sumber daya manusia yang handal, produk yang unggul, pelayanan yang prima terhadap pelanggan, ini jelas merupakan aktiva penting bagi perusahaan. Namun, neraca tidak dapat melaporkan karena tidak bisa dicatat atau diukur secara objektif. Yang terakhir yaitu komparabilitas. Keterbatasan lain dari neraca juga berhubungan dengan kebutuhan untuk bisa dibandingkan, yaitu
bahwa tidak semua perusahaan mengklasifikasikan dan melaporkan semua unsur neracanya dengan cara yang sama. Misalnya, klasifikasi dan perkiraan yang beragam. Perbedaan semacam ini membuat perbandingan menjadi sulit dan mengurangi potensial analisis neraca. Neraca sendiri memiliki dua bentuk penulisan ya teman-teman. Yang pertama yaitu bentuk neraca Staffel. Bentuk neraca Staffel adalah bentuk neraca yang penulisannya secara ke bawah. Dan yang kedua yaitu bentuk neraca skontro. Bentuk neraca skontro adalah bentuk neraca yang penulisannya secara samping. Sekian penjelasan mengenai laporan neraca dari saya. Setelah ini akan ada penjelasan mengenai arus kas yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mardatilah. Baik, terima kasih buat Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas sendiri menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat investor, kreditor, dan lainnya. Terkadang perusahaan tidak terlalu memperdulikan tentang laporan ini, padahal pernyataan arus kas sangat penting bagi sebuah perusahaan baik kecil maupun besar, karena laporan arus kas menjabarkan mengenai perubahan yang terjadi dalam saldo kas perusahaan dari awal sampai akhir periode tertentu. Selain memproyeksikan perusahaan ke depannya, laporan pernyataan arus kas juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban keluar masuknya arus kas selama satu periode tertentu. Selanjutnya, manfaat laporan arus kas yaitu ada 5. Yang pertama, mengetahui seberapa besar kas yang dihasilkan dari operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui besaran pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan dari investor atau pemegang saham. Yang ketiga, mengetahui besaran hutang yang harus dibayarkan perusahaan dan yang telah dibayarkan ke pihak lain. Yang keempat, mengetahui seberapa banyak kas yang tersedia setelah dikurangi dengan hutang dan modal. Yang kelima, yang terakhir, menganalisa tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa depan untuk operasional, pendanaan, dan investasi bagi perusahaan. Selanjutnya, keterbatasan laporan arus kas. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, namun di sisi lain dikecam karena nilai wajar saat ini yang lebih relevan tidak dilaporkan. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca, misalnya masa manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tak tertagih, jumlah beban garansi yang harus dicadangkan, dan lain-lainnya. Meningkatkan penggunaan dari pendanaan di luar neraca untuk menghindari pelaporan kewajiban dalam jumlah yang besar pada neraca perusahaan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi profesi akuntansi adalah keterbatasan laporan keuangan. Misalnya, neraca. Sejumlah observasi menunjukkan bahwa para pemakai menentang penggantian model akuntansi berdasar historis dengan akuntansi berdasar. Untuk contoh laporan arus kas ada di sebelah sini. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya Musrifah yang akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Sekian, terima kasih. Nama saya Musrifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi perusahaan biasanya dibuat setiap bulan. Misalnya, perusahaan A mencatat laporan laba rugi perusahaan pada periode 1 bulan yang dihitung mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Juni. Manfaat laporan laba rugi ada 3, yaitu 1. Evaluasi kinerja masalah perusahaan. 2. Memberikan dasar untuk kinerja masa depan. 3. Membantu nilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Keterbatasan laporan laba rugi terdiri dari 3.
yaitu yang pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat. Yang kedua, angka-angka dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, peningkatan laba. Contoh laporan laba rugi bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Vanessa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vanessa. Nggak kerasa, kita udah di penghujung video loh. Semoga penjelasan teman-teman aku tadi dapat memenuhi rasa keingintahuan. Aku mewakili teman-teman sekelompok juga mengucapkan banyak-banyak minta maaf apabila video yang kami sajikan akhir kata. Aku mewakili teman-teman kelompok mengucapkan thanks for watching.